Oke, mungkin video selanjutnya karena requestan dari teman-teman yang lain ya, proses untuk pembuatan ini bearing. Nah, untuk proses pembuatan bearing sama seperti tutorial sebelumnya, itu proses pembuatan wooden baut. Untuk bearing ini mungkin menurutku lah ya, bisa lebih gampang sih daripada wooden baut. Caranya sama, ke bagian tampilan awal AutoCAD-nya dulu, terus masuk ke browse template. Nah, setelah itu pilih yang akad ISO, terus open. Nah, setelah masuk tampilan ini, seperti biasa kita setting dulu unit, setting unit, precision 0,00, oke. Unit, terus limit, off, terus yang terakhir zoom all. Nah, setelah ini kita save dulu ya. Bentar. Nah, setelah kita save udah, setting layer, bisa setting layer sama seperti cara sebelumnya, bisa new layer. Yang pertama itu garis benda, terus kita setting continue, colornya default, terus land weight-nya 0,5. Oke, terus lagi garis tipis garis tipis ke default continue 0,18. terus garis sumbu colornya merah mungkin. Land type-nya kita bisa load, scroll ke bawah yang center, oke, klik OK. Terus land weight-nya 0,18. Oh ya, mungkin sama ini, kalau untuk pada saat nge-PDF ya, itu ada beberapa dari teman-teman yang kemarin di tugas yang wooden baut itu pada saat ekspor ke PDF itu garisnya hilang. Nah, kenapa garisnya hilang? Itu karena di bagian ini, bagian plot yang simbolnya printer ini, dia disable atau enggak aktif. Jadi pada saat ekspor ke PDF itu garisnya hilang. Jadi teman-teman bisa diaktifin yang simbol printer ini, jangan sampai ada warna merahnya, harus diaktifin. Nah, oke, mungkin lanjut. Setelah setting layar bisa di close. Oke, layer kita bisa rubah layernya ke garis benda. Nah, untuk bearing ini kan terdiri dari beberapa bagian ya, bagian yang berbeda. Kayak yang pertama itu yang jelas ada outer ring atau ring bagian luar. Terus yang kedua itu ada yang namanya inner ring atau ring bagian dalam. Terus yang ketiga itu ada bola atau
bagian bola bearingnya, terus cage atau pengunci bolanya, dan yang terakhir mungkin kalau untuk tipe bearing yang memiliki shield atau pelindung itu nanti bisa disesuaikan aja. Untuk jenis bearingnya sendiri kan dibebaskan ya, untuk tipenya boleh ball groove atau tiang bearing tipe bambu, itu bebas, teman-teman bisa milih mau yang tipe apa. Tapi kalau menurutku, saranku itu mending pakai yang tipe ball groove. Kenapa pakai yang tipe ball groove? Itu jelas lebih gampang ya, lebih mudah pada saat proses penggambarannya, sama untuk harganya juga lebih murah sih. Kalau untuk tipe ball groove itu kan di pasaran banyak juga, jadi gampang nyarinya. Dan juga biasanya untuk yang tipe standar yang biasa di motor itu banyaknya under 20.000 paling biasanya. Nah, untuk tipe bearing yang bakal aku contohin di tutorial ini itu tipe ball groove atau bearing bola. Nah, untuk tipe bearing bola ini sendiri, aku nggak nyebutin seri bearing yang aku pakai ya, tapi untuk outer ringnya itu sekitar 55 mm dan inner ringnya 30 mm. Mungkin bisa langsung ke tutorial caranya ya. Yang pertama biasa circle kita buat settingan ini ya, bagi teman-teman yang belum di setting di bagian entah itu objek snapnya atau land wake-nya atau mungkin ortho modenya, bisa di setting di bagian sini. Kalau nggak ada menu di bagian sini, bisa dicari di ini strip 3 di pojok kanan bawah. Kayak mungkin defaultnya itu kayak land wake, ini nggak ke checklist. Terus ada beberapa lagi yang nggak ke checklist, bisa di checklist. Ikutin contoh yang aku checklist ini, kayak space, kayak model space, grid, snap mode, ortho mode, floor tracking, isometric drafting. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Oke, mungkin itu. Terus lanjut circle yang tadi aku bilang itu outer ringnya diameternya itu 55, terus inner ringnya itu 30, inner ringnya itu 30. Oh ya, ini kan garisnya tipis ya, bisa diklik di bagian ini nih, LW display atau land wake display, diklik. Nah, oke. Terus mungkin contohnya nah gini, yang tadi aku bilang itu bagian-bagiannya ya, ada outer ring itu yang ini, terus inner ring, terus ball, terus cage atau pengunci ballnya, sama mungkin yang terakhir kalau untuk tipe yang shielded itu di sini ada pelindungnya, jadi bagian ball sama cage-nya itu nggak kelihatan. Kalau yang ini itu yang tipe non shielded. Mungkin kayak gini tampilannya. Sedangkan untuk gambarnya sendiri itu kita buat bagian yang ini, diameter outer ring sama diameter inner ring. Nah, diameter outer ring dan inner ring. Nah, setelah itu ada bagian lagi yang namanya diameter dalam outer ring. Diameter dalam outer ring itu yang bagian ini. Kan diameter luar outer ring, ini diameter dalam outer betul ding, diameter dalam outer ring. Atau mungkin di gambar tampak sectionnya gini ya, di bagian ini. Diameter dalam outer ring ini kalau untuk tipeku itu di angka 47,3,
di 47,3. Terus sama satu lagi itu di bagian ini, diameter luar inner ring. Kalau yang tadi ini diameter dalam inner ring, yang ini diameter luar inner ring. Nah, diameter luar inner ring ini di angka 37,7. Oke, circle 37,7. Nah, oke. Setelah ini proses pembuatan di bagian bolnya. Nah, proses pembuatan di bagian bolnya kita bisa ukur dulu selisih antara diameter dalam outer ring dan diameter luar inner ring. Diameter dalam outer ring dan diameter luar inner ring. Ini bisa kita cari dulu selisihnya. Ini 4,8 ya. 4,8 itu berarti kalau dibagi 2 sekitar 2,4. Nah, kita bisa buat circle diameter, diameternya itu 2 sorry bisa kita offset aja, offset 2,4 dari diameter luar inner ring. Nah, sini. Nah, diameter ini fungsinya itu untuk acuan pada bagian bolnya atau bolanya. Nah, pada bagian bolnya. Untuk bolanya kita bisa buat pakai circle juga. Circle. Oke, mungkin dari sini ya, sini bisa sih. Nah, untuk bagian bolnya itu bisa klik circle. Circle. Nah, dari acuan ini tadi diameter. Nah, untuk diameter bolnya sendiri itu di angka 6,5. Oke. Setelah ini kita bisa trim dulu, TR trim di bagian ini dan ini, dan mungkin ini bisa kita offset dulu. Nah, kita offset. Nah, untuk bagian ini catch atau pengunci bolnya itu kita bisa sesuaikan ya, karena ini tuh mungkin di 1 bisa offset ke atas 1 dan ke bawah 1. Nah, setelah ini kita bisa hapus di garis yang tengah, kita delete, dan kita trim lagi di bagian ini dan ini. Nah, setelah ini kita bisa pakai fitur yang namanya polar array. Nah, ini polar array, bisa diklik di bagian array, di tanda panah polar array. Nah, polar array ini fungsinya untuk mengcopy garis yang kita pilih atau kita select berdasarkan sumbu atau center lingkaran. Oke, kita pilih 1, 2, 3, 4, terus kita enter, terus kita select centernya. Oke. Nah, setelah kita select centernya, di sini ada beberapa settingan kayak itemnya, jumlahnya itu yang mau di copy berapa, terus itu 7 berapa ya, 239. Oke, 9, terus ini nggak usah dirubah, klik close array. Oh ya, mungkin aku ulangin ya, ada sedikit kesalahan tadi, yang harusnya posisi balnya itu di atas, tadi aku buat
aku buat di bagian sini, harusnya mulainya dari atas. Kita bisa ulang pakai array, select garisnya ini, terus klik enter, pilih centernya. Setelah itu kita setting di bagian ini, katakanlah 12. Nah, jumlah polnya itu 12. Teman-teman bisa sesuaikan sama jenis bearing yang dibeli ya, nggak harus 12, bisa disesuaikan. Terus inner diameter sama outernya juga bisa disesuaikan. Selanjutnya kita bisa close array. Oke, setelah close array, untuk tampilan atau tampak depan dari bearingnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita bakal buat tampak sampingnya, bukan tampak samping tapi tampak section atau potongannya. Nah, untuk tampak sectionnya sendiri kita bisa pakai line dari sini. Ya mungkin teman-teman yang belum bisa keluar kayak gini nih, kita arahin kursor ke garisnya terus muncul simbol hijau atau garis-garis hijau, bisa disetting di bagian ini yang tadi aku bilang object snap. Ini ada tanda panah ke bawah, bisa di checklist semuanya, di endpoint, midpoint, center, geometry center, node, quadrant, intersection, ini bisa di checklist semua. Oke, selanjutnya tadi line ini dari sini ke kanan, F8 nya dinyalain atau ortonya dinyalain. Saya klik bebas dulu, terus ini, terus ini, terus ini, Nah, jadi kita buat ada sekitar 8 garis. Nah, 8 garis ini bakal dijadiin acuan untuk diameter bearingnya. Bisa kita klik dulu sini, terus kita trim. Oke, kita offset lagi. Nah, untuk tebal bearingnya sendiri punyaku itu ada di angka 16,6. Kita offset 16,6, kita trim. Nah, setelah ini itu kita bakal buat ininya, buat polnya. Kita buat garis dulu dari tengah ke bawah, terus pilih circle dari tengah ini, garis vertikal, diameternya tadi 6,5. Oke, 6,5. terus kita bisa ketik tr trim, kita hapus yang bagian ini. Nah, terus kita bisa pilih menu mirror, kita mirror atau mirror, select lingkarannya, terus enter, pilih bagian tengah piringnya, bagian tengah sampai muncul simbol segitiga, klik, arahkan kursor ke kanan, terus klik lagi, klik, terus no. Terus kita bisa trim lagi, di trim dan trim. Nah, oke. Setelah ini ke bagian fillet. Ini fillet, karena bearing itu nggak mungkin ya ujungnya lancip kayak gini, itu nggak mungkin, yang radius. Jadi bisa kita fillet, pilih yang radius, masukin atau specify fillet radius
antar fillet radius itu di apa ya, coba dua ya kurang lebih segini, dua. Nah, terus untuk di bagian ini itu harusnya chamfer. Kita bisa klik chamfer di angka chamfer, terus pilih distance dulu, masukin nominal 1 enter, ini ke ini, terus ini ke ini. Nah, ini kan berhubung garisnya hilang ya, kita tambahin aja line, ketik L, line ke bawah, sambung ke sini, terus ini sambung ke sini, terus kita chamfer lagi ini dengan ini dengan ini, terus kita tutup lagi pakai line, ini ke sini, ini ke sini. Nah, oke, ini disambung garis tebal. Nah, oke, setelah ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya untuk gambar depannya. Ini untuk tampak depan, dan ini untuk tampak section atau potongannya. Nah, selanjutnya kita bakal nambahin di bagian hedge atau garis arsirnya. Itu garis arsirnya kita bisa ke layer properties dulu, kita rubah ke garis yang tipis. Nah, setelah kita rubah garis tipis, kita bisa masuk ke menu namanya hedge. Nah, hedge. Nah, setelah masuk ke menu hedge ini, toolbarnya itu akan berubah menjadi hedge creation. Nah, setelah ini kita bisa masuk kita bisa arahkan kursor ke bagian yang ingin diarsir. Misal di bagian sini kita bisa klik satu, dan bagian sini klik satu. Kenapa bagian ini dan ini enggak? Karena untuk ini kan bagian outer ring. Nah, sedangkan yang ini bagian inner ring. Nah, outer ring dan inner ring itu kan berbeda bagian, sehingga nanti pada proses arsirnya itu arah arsirnya itu berbeda. Nah, arah arsirnya berbeda itu artinya itu untuk menunjukkan bagian yang berbeda. Jadi kita bisa pilih yang bagian outer ringnya dulu. Nah, setelah ini bisa dirubah ke tipenya itu ke ANSI 31. Setelah ANSI 31 kita scale-nya bisa kecilin ya ke 0,5 mungkin. ANSI 31. Nah, setelah kayak gini kita bisa klik close hedge. Setelah itu kita klik hedge lagi, baru kita pilih yang inner ringnya. Nah, inner ringnya, setelah inner ring ini 0,5 angle-nya atau sudutnya kita bisa rubah ke berapa berarti 90 ya, 90. Nah, untuk merubah arah dari arsirnya. Nah, setelah ini bisa di close creation. Oh iya, sorry, masih ada bagian yang kurang ya di bagian ini, bagian catch-nya atau penguncinya belum dibuat. Bisa layer properties, dibalikin ke garis benda lagi, terus di close bagian ke line. Nah, setelah itu kita bisa buat line dari setengah circle ke sini 3,25, berarti sekitar 0,7, sekitar 4 ya, 4 mm. Dan ke bawah itu mungkin 1,2, terus tutup ke garis lingkarannya, ke sini aja deh. Terus kita bisa trim garis ini, dan garis ini. Terus kita gunakan command mirror, kita mirror garisnya, terus enter dari sini ke sini.
terus 0. Terus kita mirror lagi garis ini, enter, terus dari tengah ke kita mirror, pilih garisnya, enter, dari tengah circle-nya, centernya ke bawah, terus enter. Oke, mungkin kita mirror lagi deh untuk yang bagian bawah ini, terus ini, terus enter, terus bagian tengahnya terus not. Oke, hatch, kita rubah lagi ke garis tipis. Oke, terus ke hatch, di hatch dan hatch dirubah ke 0,2, enter, terus close hatch creation. Nah, mungkin seperti ini ya hasil dari tampak depan dan section dari bearingnya. Sekarang kita tambahkan garis sumbu, kita close, masuk ke menu annotate, center mark, klik outer, terus center line, paling luar, atas sama bawah. Setelah itu kita blok garis sumbunya, klik kanan, properties, terus length tab scale nya kita ubah ke 0,2, terus kita close. Terus mungkin kurang lebih seperti ini sih. Mungkin sekalian aja kita buat satu video, masukin ke etiketnya. Kita bisa copy etiket dari tugas yang sebelumnya ya, yang ini mungkin kita bisa copy dari sini aja nggak apa-apa. Kita blok semua, terus kita Ctrl C, kita masuk ke tutorial bearingnya lagi, kita zoom out, kita Ctrl V, kita paste sini. Nah, setelah itu kita bisa hapus ininya, blok semua, delete, blok semua, klik kanan, erase, terus kita trim bagian ini, terus kita hapus bagian ini, kita delete, kita double klik di baut ini. Nah, kita ubah ke bearing, terus tanggalnya kita sesuaikan, sekarang tanggal 5/05/3. Oke, ini kita rubah bearing, terus keterangan ini mungkin bisa diisi bearing, mungkin tipenya misal bearing DIN 6001 misal, nanti bisa teman-teman sesuaikan aja tipenya, misal bearing 6003 atau 6004 bisa disesuaikan aja. Materialnya kalau nggak salah nggak usah dirubah deh, baja karbon. Nah, setelah itu kita bisa blok ini bearingnya, kita ketik M, terus enter, ini move, kita pilih, kita nonaktifkan auto atau F8, klik F8, kita taruh di sini semisal, di tengah. Oke, mungkin setelah ini bisa kita tambahkan dimensi. Semisal nih
ada teman-teman yang beli bearingnya atau tipe bearing yang memang diameternya itu kecil dan mau ditaruh di kertas gambarnya atau di dalam kertas gambarnya itu ternyata kecil banget, semisal segini. Teman-teman mau masukin ke kertas gambarnya dan ya segini jadinya. Itu bisa teman-teman pakai namanya scale. Ini aku contohin sekalian. Scale bisa di blok, terus enter, terus klik titik acuannya. Misal aku mau di tengah sini, tengah circle-nya, terus bisa di drag atau semisal, atau kita masukin nominalnya ya. Tadi kan untuk skala 1:1 itu segini ya, skala 1:1 nya segini. Terus misal kita mau perbesar 2 kali lipatnya atau mungkin 3 kali lipatnya, kita bisa masukin enter. Misal aku contohin 2 kali lipatnya ya, kita bisa enter. Ini di specify scale factor itu di angka 2 aja. 2 berarti itu artinya 2 kali lebih besar dari benda aslinya. Terus kita enter. Nah misal jadinya segini nih. Oke, move. Move. Nah kita masukin lagi gini. Nah ini artinya skala 2:1. 2:1 itu 2 kali lebih besar dari benda aslinya. Nah kalau 2:1 kita bisa ubah ini di bagian scale nya itu 2:1 seperti itu. Oh ya, sama ini satu lagi, mungkin ke bagian yang ini dulu, kita bisa tambahkan, kita rubah dulu ke garis tipis atau garis dimensi. Klik dimension, kita klik diameternya 1, terus ini 8, ini terus outer diameter luar inner bearing, terus diameter dalam outer bearing, terus tebal bearing, terus diameter ball bearingnya, terus sama satu lagi itu ada yang namanya ini ya harusnya PCD, point center diameter. Nah, gini mungkin kita bisa turunin lagi. Sorry. Gini. Nah. Oh ya. Ini termot. Terubah robotis. Kayaknya sungguh. Nah kurang lebih kayak gini ya. Nah setelah ini kita bisa rubah di bagian ini. Ini kan diameter semua, jadi kita tambahin simbol diameter di depannya. Oke, kita tambahin bisa di double klik di bagian angkanya, arahin kursor ke bagian angka, terus double klik, terus ini di bagian insert ini ada simbol, kita masukin diameter, terus ini simbol kita masukin diameter sama 2,5 diameter, 7,3 diameter. Nah Ctrl S. Oh ya, jangan lupa di Ctrl S ya, di save terus biar aman aja sih. Takutnya nanti nge-lag atau gimana,
terus belum di save nanti progresnya hilang semua. Jadi jangan lupa di Ctrl S. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, tadi yang ini ya, ini kan 2 kalinya dari ukuran asli, jadi otomatis kalau kita kasih dimensi, kita kasih diameter luar misal ini, nah dimensinya pun akan 2 kalinya dari benda aslinya. Misal ini diameter luarnya tadi kan benda aslinya itu di 55, nah sedangkan setelah kita skala itu jadi 110. Nah ini kan berarti salah, seharusnya ini tetap 55, tetapi ukuran pada gambarnya itu emang lebih besar, tapi kalau secara dimensi itu tetap sama. Jadi kita bisa rubah di bagian yang namanya dim style. Kita bisa ketik dim style, dims, nah ini dimst atau dim style. Nah kita bisa bentar, kita bisa klik ini new. Nah kita klik ini aja, continue. Oke. Nah di sini bakal muncul yang namanya copy of ISO 25. Nah ini bisa kita modify. Setelah kita modify, kita masuk ke bagian primary units. Nah primary units kita masuk ke bagian scale factor. Nah scale factor ini fungsinya itu untuk menyesuaikan ukuran asli dari benda kerjanya setelah kita skala. Jadi gimana ya, jadi gampangnya itu kayak gini, benda asli yang udah kita punya itu diameternya 10, tapi setelah kita skala itu diameternya jadi 20. Nah sedangkan pada gambar kerja yang seharusnya itu diameternya tetap 10, tapi ukurannya memang lebih besar. Jadi kita bisa setting di scale faktornya ini, berarti setengahnya dari yang sudah kita skala. Jadi kita kan tadi di skala 2 kali, sedangkan 2 kali itu sama dengan 1. Nah kita mau 2-nya itu jadi 1, berarti satunya ini jadi 0,5. Itu seperti itu. Jadi kita bisa ketik 0,5 terus enter. Terus mungkin ini ya tadi di bagian ini teks mungkin teks headnya nanti bisa disesuaikan. Aku mau coba di 3,5 biar enggak terlalu kecil. Oke. Terus set current kita close. Nah setelah ini kita bisa dimensi, kita align kursor, nah kita klik, terus kita misal tadi ini, terus ini sebagai contoh ini dimensinya ini aja. Nah kita coba bakal bandingin ya. Untuk bearing yang sisi kiri ini itu dia ukurannya sama terhadap ukuran benda aslinya, tetapi iya betul, ukurannya sama terhadap benda aslinya dan nominal dimensinya itu juga sama. Sedangkan untuk yang kanan dia ukuran gambarnya itu 2 kalinya dari benda aslinya, sedangkan untuk dimensinya itu dia sama dengan benda aslinya. Nah jadi untuk standar atau sesuai aturannya itu kurang lebih kayak gini. Di semisal kita skala bendanya itu ukurannya tetap harus sama terhadap benda aslinya, mau itu skala berapapun itu harus nominal dimensinya harus sama terhadap benda aslinya. Oke mungkin gitu ya. Sekalian masukin layout
kalian masukin layout bisa blok aja, blok, kita Ctrl C, kita masuk layout 1, kita blok ini, kita klik kanan erase, terus kita paste ini, kita klik kanan di layout, masuk ke page setup manager, kita modify, kita pilih printer atau plotternya ke DWG atau PDF, paper size nya ISO full blade A42 10 297, terus waktu plotnya kita pilih window, kita klik ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Terus setelah itu kita checklist under the plot, fit to paper, orientation atau drawing orientationnya kita pilih portrait, terus oke, terus close. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa ekspor ke PDF. Oke, mungkin itu ya. Kita save coba. Setelah itu kita lihat hasilnya. Tutorial ini. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk ukurannya, terus jenis bearingnya, terus nominal angka yang lain. Itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Ini aku buatin sebagai contoh aja. Sebisa mungkin teman-teman jangan sama ya kayak gini ya, karena ya harus beda-beda sih. Kayak mungkin gitu sih. Mungkin gitu tutorial proses pembuatan bearingnya. Sekian dan terima kasih.